Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Melalui video kali ini, kembali saya mengajak kita semua untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang tua saya selain bekerja sebagai seorang buruh, ia juga bekerja sebagai petani, baik di sawah maupun di ladang. Saya melihat ketika orang tua saya ini menanam sebuah tanaman, entah itu di sawah atau di kebun, ia akan selalu memberikan perawatan, memberikan pemeliharaan kepada tanaman-tanaman ini dengan begitu baik. Ya, ia akan selalu memberikan yang terbaik untuk tanaman-tanaman yang orang tua saya tanam. Ada waktu-waktu tertentu di mana tanaman ini harus dibersihkan. Kalau misalnya rumput-rumputnya sudah mulai tumbuh banyak, rumput-rumputnya itu akan dibersihkan. Kemudian ada waktu tertentu tanaman ini harus diberikan pupuk. Ya, lalu ada waktu-waktu tertentu di mana tanaman itu harus disemprot. Ya, ketika hama sudah mulai menyerang, ya, maka orang tua saya itu akan menyemprotkan racun kepada hama-hama ini supaya hamanya ini mati atau hamanya ini pergi. Dan masih banyak upaya-upaya lain yang dilakukan oleh orang tua saya dalam memelihara tanaman yang ia tanam. Dan semua itu tujuannya adalah supaya tanaman ini bisa bertumbuh dengan baik dan pada waktunya nanti akan menghasilkan buah yang kami bisa nikmati secara bersama-sama. Lalu di sini saya memperhatikan saudara bahwa yang paling diperlukan orang tua saya dari tanaman yang ia tanam ini, entah itu di sawah atau di kebun, adalah buahnya. Dan saya rasa bahwa semua petani yang paling diharapkan dari suatu tanaman yang ia tanam itu adalah buahnya. Nah, lalu kalau kita melihat di dalam perikop pembacaan kita tadi, di sini kita melihat ketika Yesus mengajar murid-muridnya atau orang-orang percaya dengan menggunakan sebuah perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Yang paling dituntut oleh Yesus di sana adalah murid-muridnya ini bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi Allah. Ini kembali mempertegas kepada kita saudara, baik dari kisah petani orang tua saya yang saya ceritakan di awal tadi maupun di dalam perikop pembacaan kita tadi, memang yang paling dibutuhkan itu adalah buah atau hasilnya. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, ya, Bapak Ibu Saudara, yaitu apakah kita sebagai orang Kristen yang sudah sekian lama, sudah berpuluh-puluh tahun mengaku bahwa saya sudah percaya kepada Kristus, sudah menghasilkan buah
seperti yang Yesus inginkan di dalam perikop pembacaan kita ini? Atau apakah sebaliknya, selama ini kita hanya menjadi orang Kristen yang vakum, orang Kristen yang pasif, yang tidak bisa melakukan apa-apa, hanya berjalan di tempat, bergumul dengan pergumulan yang itu-itu saja, bergumul dengan dosa-dosa yang itu saja, jatuh bangun dalam dosa yang sama. Itu menjadi bahan pemikiran kita sekarang sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saya sekarang di posisi yang mana? Kembali saya menegaskan saudara, bahwa di dalam perikop pembacaan kita yang paling dituntut oleh Yesus dari murid-muridnya atau orang-orang percaya adalah mereka bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan Allah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak kita semua untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menghasilkan buah seperti yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya atau murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang ini. Kalau kita melihat dalam ayat pembacaan kita tadi pada ayat yang keempat, saya akan bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ranting tidak akan pernah bisa menghasilkan buah tanpa ia melekat kepada pokok pohon itu. Kenapa? Karena dari pokok pohon inilah merupakan sumber sari makanan untuk setiap ranting-ranting, sehingga ranting ini bisa menghasilkan buah. Ya, jadi memang mustahil ranting akan bisa berbuah kalau ia lepas dari pokok pohon itu. Dan di dalam perikop pembacaan kita ini, Yesus menggambarkan atau memposisikan dirinya sebagai pokok anggur. Kemudian Bapa di surga adalah pengusaha dari kebun itu atau pokok anggur itu. Lalu kita orang-orang percaya atau murid-muridnya adalah ranting-rantingnya yang dituntut untuk menghasilkan buah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita orang-orang percaya, murid-murid Yesus ini bisa menghasilkan buah seperti yang Yesus inginkan? Kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat di sini, saudara, dikatakan tinggallah di dalam aku. Ada berapa kali Yesus mengatakan sepanjang perikop ini, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku, supaya kamu bisa menghasilkan buah. Nah, oleh karena itu mari kita pelajari apa yang dimaksud oleh Yesus dengan kata tinggallah di sini. Ya. Kalau kita melihat di dalam salinan bahasa Yunani, di sana menggunakan kata meno yang berarti berdiri teguh, kemudian harapan, bertahan, tinggal tetap, lalu mematuhi. Sangat menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata kata tinggal di sini itu bukan berarti tinggal diam tanpa melakukan apa-apa di sana. Kalau kita merujuk pada salinan bahasa Yunani-nya, kata tinggal itu berarti berdiri teguh. Jadi untuk menghasilkan buah seperti yang Yesus inginkan, maka kita orang-orang percaya atau murid-murid Yesus harus tinggal dalam artian berdiri teguh dalam iman kita kepada Kristus. Jangan sampai kita sudah mengaku bahwa saya orang percaya, baru sedikit masalah datang, baru sedikit persoalan datang dalam hidup kita sudah mulai goyah, kita sudah mulai mundur. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah jika kita memiliki karakter seperti itu? Nah, oleh karena itu kata tinggal di sini memiliki arti berdiri teguh. Ya. Kemudian yang kedua, tinggal dalam artian memiliki harapan kepada Yesus Kristus. Memiliki pengharapan akan keselamatan yang Yesus sudah janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jangan sedikit datang ajaran-ajaran yang lain yang menentang setiap ajaran-ajaran Yesus Kristus, kita sudah mulai bingung, terombang-ambing iman kita. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah di sana kalau kita memiliki sikap seperti itu?
Nah, oleh karena itu, Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku supaya kamu bisa menghasilkan buah. Dalam artian, kita harus memiliki harapan yang kuat kepada apa yang Yesus sudah janjikan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Lalu yang berikut, bertahan. Bertahanlah di dalam imanmu kepada Yesus Kristus. Jangan pernah goyah, jangan mudah goyah dalam pengharapanmu kepada Yesus Kristus. Kemudian, tinggal tetap. Semua orang bisa berada pada suatu tempat, saudara. Tetapi belum tentu semua orang bisa tinggal tetap pada tempat. Kalau kita sudah mengambil komitmen, berkomitmen menerima Yesus, percaya kepada Yesus, tinggal tetap di sana dengan iman. Jangan maju mundur sebagai orang percaya. Tinggal tetap di sana, yakini bahwa Yesus adalah sumber juru selamat kita, Tuhan dan juru selamat kita. Ya. Lalu yang terakhir adalah tinggal dalam artian mematuhi. Mematuhi apa di sini, saudara? Mematuhi setiap peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang Yesus sudah tetapkan untuk menjadi pedoman hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Ya. Saya tidak perlu panjang lebar lagi menjelaskan peraturan-peraturan apa itu, ketetapan-ketetapan apa. Saya rasa saudara jika ke gereja masing-masing setiap hari Minggu atau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, sudah begitu banyak hal-hal yang Tuhan Yesus sudah tetapkan untuk menjadi pedoman hidup kita sebagai orang yang percaya. Ikutilah itu, patuhilah itu. Karena tinggal di dalam Yesus ini bukan berarti kita tinggal di dalam Yesus dan tidak melakukan apa-apa di sana, tinggal duduk di sana dan tidak berbuat apa-apa, tetapi tinggal dalam artian berada pada suatu tempat dan bersiap sedia melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan sudah tetapkan di sana. Bertahan, kemudian berdiri teguh, memiliki harapan di dalam Yesus, tinggal tetap di dalam Kristus. Jadi, sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita mengambil komitmen untuk percaya kepada Yesus Kristus, kita dituntut bukan hanya sekedar percaya begitu saja, memiliki KTP Kristen, dan diam di sana tanpa melakukan suatu apapun. Tetapi yang dituntut dalam hidup kita adalah kita menghasilkan buah seperti yang Yesus inginkan untuk kemuliaan bagi Bapa di surga. Nah, dan kalau kita melihat dalam ayatnya yang kedua, dalam perikop pembacaan kita tadi, dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata dipotong di sini, kalau kita mempelajari lebih dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan kata eirei, yang memiliki arti mengangkat, memotong, mencabut, meniadakan, membuang jauh, menghilangkan. Ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap ranting yang tidak menghasilkan buah. Ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong, akan diangkat, dicabut, ditiadakan, dihilangkan dari pokok pohon itu, kemudian dibuang jauh. Sama halnya pengertiannya dalam ayat yang ke-6. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang, ya, keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, kemudian dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, ini merupakan bagian penghakiman bagi setiap ranting-ranting atau orang-orang percaya yang tidak bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Allah. Jadi kembali dipertegas saudara, bahwa yang paling dituntut dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus adalah kita menghasilkan buah untuk kemuliaan Allah di surga. Nah, dan kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 saudara, di sini katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagi setiap orang percaya, bagi murid-muridnya yang bisa menghasilkan buah seperti yang Yesus inginkan, ada suatu jaminan bagi mereka, yaitu apa yang kita kehendaki atau apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan sebagai orang-orang percaya, Tuhan janji Tuhan akan memberikan itu kepada kita.
Nah, ini sebuah jaminan yang luar biasa bagi kita yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk tetap tinggal pada pokok anggur yang benar itu. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Milikilah harapan yang besar akan keselamatan dari Kristus. Bertahanlah dalam imanmu kepada Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Tinggallah tetap pada sumber kehidupan, serta patuhilah semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkannya untuk menjadi pedoman hidup orang beriman. Karena dengan demikianlah kita akan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi namanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.